Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky Syahrifuddin dengan NIM 21OSP581 dengan Prodi Otomasi Sistem Permesinan Politeknik AT Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Programmable Logic Control untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah PLC oleh dosen Bapak Taufik Mukhtar STMT. Baik, kita masuk pada materi yaitu Programmable Logic Control. Apa itu PLC atau Programmable Logic Control? Jadi, menurut NEMA atau The National Electrical Manufacturers Association mendefinisikan PLC sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital atau analog. Nah, pada umumnya terdapat 5 tipe bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk memprogram PLC. Namun tidak semuanya disupport oleh suatu PLC, yaitu antara lain yang pertama itu bahasa pemrograman ladder diagram, yang kedua bahasa pemrograman instruction list atau statement list, yang ketiga itu bahasa pemrograman sequential function chart, yang keempat bahasa pemrograman function block diagram, yang kelima bahasa pemrograman tingkat tinggi high level, yaitu contohnya Visual Basic. Selanjutnya itu sejarah. Nah, PLC ini pertama kali dikembangkan oleh para insinyur dari General Motor pada tahun 1968, yaitu pada saat perusahaan tersebut ingin mengganti sistem kontrol relay kompleks. Sistem pengganti tersebut harus mampu dalam pemrograman yang sederhana, pengubahan program tanpa harus mengubah sistem secara keseluruhan, tidak perlu merakit kembali pengkabelan sistem, lebih kecil ukurannya, lebih murah dan dapat diandalkan kinerjanya, perawatan yang mudah dan biaya perawatan yang rendah, waktu eksekusi program yang semakin cepat. Nah, akhirnya didapatkan sebuah sistem yang memenuhi spesifikasi di atas, yaitu sebuah sistem yang menggunakan sinyal biner. Keuntungannya adalah bahwa sinyal ini dapat digunakan dalam kontrol program dan dapat diproses secara digital dan disimpan dalam memori elektrik. Nah, sinyal-sinyal ini selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan motor atau silinder, maju atau mundur, kiri atau kanan, start atau stop. Sebab pada prinsipnya, sebuah output hanya memerlukan salah satu dari dua status keadaan, yaitu 0 atau 1. Nah, adapun komponen utama PLC itu sendiri ada 4. Yang pertama, power supply, yang kedua CPU, yang ketiga memori, yang keempat itu modul input dan modul output. Nah, adapun jenis-jenis pembagian PLC itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan ukuran, yang ketiga berdasarkan input dan outputnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan tipe, itu dibagi menjadi 2, yaitu compact PLC dan modular PLC. Nah, pada compact PLC, seluruh komponen PLC tipe compact ini sudah lengkap menjadi satu, misalnya seperti CPU, input-output, dan power supply-nya. Untuk ukuran dari PLC jenis ini tergolong kecil dan memiliki jumlah input-output yang tergolong sedikit. Sedangkan modular PLC, jenis PLC tipe ini, komponennya sudah dirancang secara terpisah. Selain itu, ukurannya juga lebih besar dan memungkinkan adanya penambahan modul baru. Selanjutnya berdasarkan ukuran, yaitu mini PLC memiliki input-output dari 128 sampai 512. Yang kedua itu micro PLC memiliki input-output dari 15 hingga 128. Selanjutnya Pico PLC itu memiliki jumlah input-output kurang dari 15
input dan outputnya. Nah, jenis PLC selanjutnya berdasarkan outputnya yaitu yang pertama relay, yang kedua transistor, yang ketiga triad, yang keempat analog. Nah, jenis-jenis PLC ini berhubungan dengan cara kerja tiap controller dalam mengeluarkan output. Contohnya pada jenis transistor, proses switching jadi lebih cepat karena tidak ada mekanik atau komponen yang bergerak di dalam PLC. Setiap jenis PLC ini juga punya fungsi masing-masing. Contohnya, relay lebih tepat digunakan untuk sistem otomasi yang tidak banyak melakukan switching karena bisa cepat rusak bila terlalu sering switching. Nah, adapun kelebihan dan PLC dibandingkan relay, yang pertama itu fleksibilitas. Karena PLC dapat diprogram ulang untuk mengubah tugas dan fungsi secara mudah tanpa perlu mengganti perangkat keras. Yang kedua itu kemampuan pemrosesan data. PLC mampu memproses data lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan relay. Yang ketiga, kemudahan pemrograman. PLC dapat diprogram dengan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa manusia sehingga mudah dimengerti dan dipelajari. Yang keempat, integrasi sistem. PLC dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem lain seperti komputer, sensor, dan perangkat lainnya. Yang kelima, penghematan biaya. PLC dapat menggantikan banyak relay dan saklar dalam satu sistem. Yang keenam, kemampuan monitoring. PLC juga dapat memonitor kondisi dan performa sistem secara real-time dan memberikan peringatan jika ada masalah. Selanjutnya, spesifikasi dari merek dan tipe PLC yang tersedia saat ini. Yang pertama itu Siemens, yang kedua Allen Bradley, dan yang ketiga Mitsubishi Electric. Nah, Siemens merupakan salah satu produsen PLC terkemuka di dunia. Beberapa tipe PLC Siemens yang tersedia antara lain yaitu Siemens S7 1200. PLC ini memiliki jumlah input-output yang dapat diprogram hingga 512 dan didukung oleh beberapa modul tambahan seperti modul analog, modul Ethernet, dan modul pembaca kode. Dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti password proteksi, inskripsi program, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Selanjutnya itu Siemens S7 1500. Nah, PLC ini memiliki jumlah I/O yang dapat diprogram hingga 16.384, dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti password proteksi, inskripsi program, dan perlindungan terhadap manipulasi data. PLC ini juga mendukung teknologi web server yang memungkinkan penggunaan remote control melalui web browser. Selanjutnya ada Siemens S7 300. Nah, PLC ini memiliki kemampuan untuk mengontrol mesin dan sistem produksi yang kompleks dengan jumlah I/O yang besar hingga 4096, dilengkapi dengan banyak fitur seperti modul tambahan untuk I/O, modul Ethernet, dan modul pembaca kode. PLC ini juga memiliki fitur keamanan yang canggih seperti password proteksi, inskripsi program, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Selanjutnya, Allen Bradley. Allen Bradley merupakan salah satu produsen PLC terkemuka dari Amerika Serikat. Beberapa tipe PLC Allen Bradley yang tersedia antara lain, yang pertama itu Allen Bradley Compact Logix, di mana PLC ini dirancang digunakan pada sistem produksi yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi. Memiliki jumlah I/O yang dapat diprogram hingga 7500, dilengkapi dengan fitur keamanan seperti password, proteksi, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Nah, selanjutnya, Allen Bradley Control Logix. PLC ini dirancang untuk digunakan pada sistem produksi yang membutuhkan skala yang lebih besar. Memiliki jumlah I/O yang dapat diprogram hingga 1208.000, dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti password, proteksi, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Selanjutnya ada Allen Bradley Micrologix. PLC ini dirancang digunakan pada mesin dan sistem produksi yang relatif kecil, dengan jumlah I/O yang terbatas hingga 176. PLC ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti modul tambahan untuk I/O dan modul Ethernet dan modul pembaca kode. PLC ini juga memiliki fitur keamanan seperti password, proteksi, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Selanjutnya ada PLC dengan merek Mitsubishi Electric.
Nah, Mitsubishi Electric merupakan produsen PLC asal Jepang dan terkenal akan kualitas dan kehandalan produknya. Beberapa tipe PLC Mitsubishi Electric yang tersedia antara lain yang pertama itu Mitsubishi Electric Melsec IQF. PLC ini memiliki jumlah I/O yang dapat diprogram hingga 384 dan didukung oleh beberapa modul tambahan seperti modul Ethernet dan modul pembaca kode, dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti password, proteksi, inskripsi program, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Selanjutnya ada Mitsubishi Electric Melsec IQR. PLC ini dirancang untuk digunakan pada sistem produksi yang membutuhkan skala yang lebih besar, memiliki jumlah I/O yang dapat diprogram hingga 4096, dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti password proteksi, inskripsi program, dan perlindungan terhadap manipulasi data. PLC ini juga mendukung teknologi web server yang memungkinkan penggunaan remote control melalui web browser. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yaitu pengontrolan PLC untuk kasus forward reverse pada motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan 4 timer. Nah, untuk tipe PLC yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu CP dengan tipe CP1L L20DRA, di mana tipe ini memiliki pada program kapasitinya itu 5K step, untuk input dan output pointnya itu 20, output classification-nya itu menggunakan relay output, dan power supply yang digunakan itu AC. Nah, adapun tabel I/O list yang pertama itu PB start dengan I/O type-nya D input address 001, yang kedua PB stop dengan address 002, dan yang ketiga itu forward dengan I/O type D output dengan address 100.02, dan yang keempat itu reverse dengan address 100.03. Nah, pada ladder diagram di atas memiliki fungsi dan cara kerja yaitu pada saat PB start ditekan, maka kondisi yang awalnya NO akan menjadi close sehingga MRAN akan aktif atau energize. Nah, saat MRAN aktif, pada saat yang bersamaan, motor akan bergerak maju atau forward dalam waktu 10 detik. Nah, setelah 10 detik, T00 akan aktif sehingga kontak bantu T00 akan yang awalnya NO menjadi close dan mengaktifkan T01. Nah, saat T00 ini aktif, saat T01 ini aktif, maka kontak T00 yang awalnya NC akan menjadi open sehingga motor akan berhenti selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, T00 akan kontak T00 yang awalnya NO menjadi NC sehingga T002 itu mulai menghitung. Nah, setelah T01 ini aktif, akan mengaktifkan T002 dan T002 akan mengaktifkan motor bergerak maju atau bergerak mundur atau reverse selama 10 detik. Setelah 10 detik, T00 yang awalnya NC akan menjadi open sehingga motor akan berhenti selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, maka program akan dimulai dari awal. Nah, adapun wiring diagram, yaitu yang pertama itu rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Nah, pada rangkaian daya terlihat
menggunakan 2 push button dan untuk input dan 2 kontaktor untuk forward dan reverse. Di mana COM pada COM input itu menggunakan sumber DC 24 volt, sedangkan untuk kontaktor itu menggunakan sumber 220 volt AC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.